Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Data Mining. Pada video kali ini kami akan membahas terkait analisis proses mining menggunakan aplikasi Disco. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri yaitu Abian Setianeva, lalu ada Zahra Nisa, kemudian ada Iza Zafa Putri Asyari, Fatia Rahma, dan juga Indana Naswa Ramadhani. Mungkin untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Saudara Zahra Nisa. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait load data menggunakan Disco. Pertama saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait langkah pertama yaitu inspect data. Kita buka dulu file yang akan diimport ke Disco yaitu tuh menggunakan file processing example. Di sini ada beberapa kolom. Pertama ada case ID yaitu menunjukkan ID dari nomor pembelian itu sendiri. Kemudian ada start timestamp dan complete timestamp, yaitu menunjukkan waktu dimulai dan waktu selesai. Kemudian ada activity, yaitu nama activity yang terjadi. Kemudian dari source, yaitu pelaku dari activity tersebut. Kemudian ada role, yaitu jabatan atau peran dari resource itu sendiri. Kemudian masuk ke step kedua, yaitu import data ke Disco. Pertama kita buka Disco-nya terlebih dahulu. Nah, tampak di layar terkait awal mula dari aplikasi Disco dibuka. Kemudian kita akan masuk ke import, yaitu klik open file pada load your own data, kita klik. Kemudian kita cari file processing example. Kita klik. Nah, pada file processing example itu sendiri sudah tampil pada konfigurasi oleh Disco itu sendiri. Ini juga ada kolom case ID, start timestamp, complete timestamp, activity, resource, dan role. Kemudian kita lanjut setelah terdeteksi dan mungkin konfigurasi terlihat dari warna biru dari case ID itu sendiri. Nah, pada start import ini akan muncul peta proses dari data example processing itu sendiri. Nah, pada gambar segitiga warna hijau ini menunjukkan titik awal atau start point dari activity itu. Nah, ini ada create processing kasus yang dimulai dari create processing request. Kemudian ada ketebalan panah ini menunjukkan frekuensi aktivitas dan alurnya. Kemudian ada misalnya kita ke amend process for question nih. Nah, pada amend process for question ini sendiri ternyata muncul lebih dari 500 kali, padahal itu seharusnya sangat jarang terjadi ya. Kemudian menandakan bahwa ada rework, ada pengulangan proses. Ini ada pengulangan proses. Kemudian kita masuk ke slider yang sebelah kanan, yaitu ada activities dan pet. Jika kita geser activitiesnya ini ke bawah, maka akan menunjukkan hanya aktivitas utama yang muncul. Nah, seperti ini. Kemudian, jika kita naikkan kembali activitiesnya ke atas, dan kemudian pet-nya kita naikin ke atas, maka akan menunjukkan semua hubungan aktivitas yang lengkap. Nah, seperti ini. Sekian dari presentasi saya yang menjelaskan step 1 dan sampai step 3. Selanjutnya saya serahkan ke bagian selanjutnya, yaitu Fatia Rahma. Layar dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian tahap keempat, yaitu inspect statistik. Ini kita bisa pencet bagian menu statistik di atas. Nah, statistik ini kita akan menganalisis statistik proses untuk memahami performa dan karakteristik datanya. Di bagian kiri itu ada
untuk data-data dari proses yang ada seperti overview yang menampilkan case dan event, kemudian activity, result, control. Nah, di sini kita disajikan data histogram yang berisi tentang data-data dari proses itu. Di sini bagian kiri ada event overtime, kemudian ada active proof overtime, kemudian ada event per case, dan ada case duration dan lainnya. Contohnya bisa kita klik bagian case duration atau durasi dari setiap case-nya itu. Oke, di sini di bagian durasi dari case-nya itu bisa kita arahkan cursor kita ke bagian batang histogram. Di sini bisa kita lihat bahwa batang-batang ini menampilkan informasi dari durasi dari case-nya. Nah, di sini bisa kita lihat case 80 itu memakan durasi sekitar 1 hari 12 jam. Dan apabila semakin ke kanan, maka ini akan mencerminkan batang-batang yang durasinya sangat panjang. Contohnya di bagian paling kanan ini memiliki durasi 109 hari 9 jam. Nah, dari ini kita bisa memprediksi bahwa adanya case-case yang memiliki waktu yang cukup lama dibandingkan case-case yang biasanya, seperti itu. Nah, bagian yang kanan itu juga menampilkan informasi statistik dari bagian proses ini. Contohnya yaitu di sini kita memiliki 9.119 event, 9.608 case, dan durasi proses ini dimulai dari Januari 2011 dan sampai Oktober 2011. Selanjutnya kita lanjutkan di bagian inspect case atau kasus. Nah, di bagian kasus ini akan membantu kita melihat kasus per kasus atau individual proses instan untuk mengetahui bagaimana proses menjalankan secara nyata. Di sebelah kiri ini kita bisa melihat daftar varian proses. Nah, varian sendiri itu adalah urutan aktivitas case yang apabila memiliki pola tertentu. Contohnya itu ada misalnya itu seperti dua kasus yang punya urutan langkah yang sama, maka keduanya akan memiliki varian yang sama. Di sini bisa kita lihat bahwa proses ini memiliki 98 varian, dan pada varian pertama ini, dia memiliki kasus sekitar 88 kasus. Nah, di bagian kasusnya ini, dia memiliki sekitar 18 event, yang mana di bagian tengah ini ditampilkan dalam dua versi. Di sini ada tabel, dan juga ada versi bagian grafnya. Nah, di bagian ini, untuk varian ini, dimulai dari permintaan pembelian atau create forecast requisition, dan diakhiri pada bagian akhir graf. Apabila di scroll ke bawah, varian ini diakhiri dengan bagian pembayaran. Selanjutnya kita bisa lihat untuk contoh varian yang kedua. Varian kedua ini memiliki kasus yaitu 77 dan memiliki 17 event. Kemudian bisa kita lihat bagian varian ketiga juga. Nah, pada varian ketiga ini memiliki kasus sekitar 63, namun di bagian ini kita hanya bisa melihat dua event, yaitu bagian sini dimulai dari bagian get forecast requisition atau bagian permintaan pembeli, dan diakhiri dalam analisis forecast requisition. Ini artinya adanya permintaan pembelian namun tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pada bagian persetujuan dan pembayaran. Nah, hal ini dapat menjadi masalah yang mana proses ini menunjukkan bahwa adanya pemborosan proses karena sudah dilakukan sebuah proses namun tidak menghasilkan transaksi apapun. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya itu terkait penerapan filter setelah visualisasinya oleh saya Izanel Sayasari. Yang pertama itu adalah
memilih filter yang bisa dipilih di bagian pojok kiri bawah. Itu ada filter, itu bisa diklik. Nah, di sini ada klik to add filter. Di situ juga ada filter-filter yang kayak time frame, variation, performance filter. Nah, untuk kali ini kita bisa pilih di bagian performance. Oke. Oke. Kita di sini akan membandingkan dua filter, yaitu dikurang dari 21 hari dan lebih dari 21 hari. Untuk yang pertama yaitu kurang dari 21 hari, di bagian maksimumnya diganti aja langsung 21 hari. Karena sudah di set per day, jadi langsung di set value aja, lalu copy and filter, create. Nah, di sini itu ada frekuensi. Karena kita di sini masih di frekuensi, karena kita pengen buat performance-nya, maka kita pencet di bagian performance-nya. Yang nantinya, itu yang tadinya biru, itu akan berganti berwarna merah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini, mungkin bisa di-scroll dari atas sampai bawah. Untuk bagian kurang dari 21 hari ini itu beberapa menjadi bottleneck. Contohnya itu di delivered goods services menjadi bottleneck. Namun, pada filter yang kurang dari 21 hari ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses itu berjalan lancar tanpa hambatan yang besar, seperti itu. Terus selanjutnya, kita ganti ke filter yang lebih dari 21 hari. Itu dengan caranya kayak gimana? Kita klik di bagian, itu ada di kiri bawah, di samping filter, itu ada 84 cases, itu dipencet aja. Nanti ada tulisan configure filters. Nah, itu kita pencet, klik configure filters. Kita ganti di bagian minimumnya, kita ganti 21 hari. Karena di sini masih hours, kita ganti, jangan lupa nanti teman-teman ganti itu di bagian ke days. Dan juga bisa diseret ke paling maksimum. Bisa tahu aja. Lalu itunya bisa diseret ke maksimum. Lalu kita copy and filter. Oke. Kalau yang sebelumnya tadi itu kurang dari 21 hari itu 84 kasus yang termasuk dalam kelompok, untuk di lebih dari 21, ini 15% kasus yang termasuk dalam kelompok. Di mana kalau misalnya bisa di-scroll dari atas sampai bawah, itu ada beberapa bottleneck seperti deliver goods service masih menjadi bottleneck, lalu ada beberapa bottleneck seperti amend request for acquisition and settle dispute with supplier, seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih dari penerapan filter serta visualisasinya yang bisa saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika memang ada kesalahan dan dalam berkata dalam bertindak. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan step ke-8 yaitu animate process, di mana animate process ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana alur proses itu berjalan secara dinamis dari waktu ke waktu. Nah, untuk melakukan animation process, kita bisa langsung klik tombol animation yang ada di bawah. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Di dalam tampilan animation ini, kita bisa melakukan zoom in, zoom out. Kemudian kita juga bisa mempercepat atau memperlambat dari animasi tersebut. Coba kita klik play, ya. Lalu kita set percepat. Nah, oke. Nanti setelah kita melakukan animation proses ini, nanti akan tampil titik-titik kuning, yang mana titik-titik kuning ini adalah representasi dari satu case yang berjalan dalam sebuah sistem. Nah, titik-titik ini berjalan sesuai dengan waktu kejadian yang tercatat di data yang sebelumnya kita import tadi. Lalu, apabila diperhatikan, titik-titik ini menumpuk atau tertahan di satu aktivitas, yakni analyze request for quotation, di mana hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut ini merupakan bottleneck utama atau tahap yang menyebabkan proses berjalan lebih lambat dibandingkan yang lain. Kemudian, kita juga bisa melihat pergerakan titik dari atas sampai ke bawah, mulai dari create forecast, kemudian analyze forecast, dan lain-lain. Selanjutnya, kita bisa exit terlebih dahulu dan melanjut ke step 9, yaitu compliance check.
Nah, compliance check ini sendiri tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam proses ini berjalan dengan sesuai aturan. Sekarang kita kita pilih dulu data mana yang akan kita cek. Di sini kita menggunakan data purchase example. Oke, untuk yang pertama kita akan coba klik aktivitas yakni create purchase requisition, aktivitas pertama. Nah, setelah diklik nanti akan muncul detail dari aktivitas tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa create purchase requisition ini muncul sebanyak 608 kali dengan total durasi 13 hari dan rata-rata durasinya sekitar 30,7 menit. Kemudian untuk melihat lebih detail terkait aktivitas create purchase requisition ini, kita bisa klik filter this activity. Nah, setelah klik tersebut, lalu kita bisa langsung copy and filter. Tujuannya adalah untuk membuat salinan data yang sudah difilter, kemudian create. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Kita bisa langsung ke tab cases. Nah, pada tab cases ini menampilkan total 63 cases atau kasus yang terjadi dalam sistem tersebut, di mana setiap baris di sini ini mewakili satu kasus dengan ID unik, misalnya 948, kemudian 151, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu terdapat keterangan seperti 2 event, kemudian ya 2 event itu menunjukkan seberapa banyak aktivitas yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemudian kita coba buka salah satu case dengan ID 948. Di sini terlihat informasi bahwa case dengan ID 948 ini memiliki 2 event yang dimulai pada 17 Mei 2011 dengan total durasinya 12 jam 45 menit dan active time-nya 2,48%. Kemudian di bawahnya itu terdapat tabel yang berisi aktivitas, research, kemudian date, time, dan duration, dan juga role-nya. Nah, setelah itu kita coba buka case ID dengan ID 151. Nah, di situ juga terlihat tabel yang sama, perbedaannya adalah di isi tabelnya. Jadi fitur ini bertujuan untuk melihat dan membandingkan tiap kasusnya. Jadi kita bisa melihat kasus mana yang terdiri dari sedikit aktivitas dan juga aktivitas yang cepat selesai itu yang mana. Kemudian kasus mana juga yang lebih panjang atau kompleks. Mungkin seperti itu. Selanjutnya untuk step 10 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Setelah ke-9 step yang telah dilakukan oleh teman-teman saya, di sini ada beberapa hasil yang dapat kita ketahui bersama. Di sini ada 3 poin. Yang pertama mengenai bagaimana proses sebenarnya berlangsung. Jadi dari hasil pemetaan proses ini diperoleh gambaran objektif mengenai alur kerja yang terjadi di lapangan. Nah, namun ditemukan juga banyak perubahan permintaan dan proses yang berhenti di tengah jalan. Hal ini menunjukkan bahwa panduan pembelian perlu diperbarui agar sesuai dengan praktek yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, untuk poin kedua yaitu kita memeriksa apakah proses telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua kasus dapat diselesaikan tepat waktu. Ada beberapa kasus yang memerlukan waktu lebih dari 21 hari. Selain itu juga aktivitas seperti analyze request for quotation. Nah, aktivitas ini teridentifikasi sebagai titik hambatan atau bottleneck dalam alur kerja. Untuk mengatasi hal ini, perubahan proses perlu diterapkan agar kinerjanya lebih efisien. Selanjutnya untuk poin ketiga, kita meninjau apakah terdapat penyimpangan dari prosedur yang sudah ditetapkan. Analisis menunjukkan bahwa beberapa aktivitas tidak sepenuhnya sesuai dengan proses standar,
Oleh karena itu diperlukan pelatihan tambahan atau penyesuaian sistem agar seluruh pengguna mengikuti prosedur yang sama secara konsisten. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan step ke-10 yaitu terkait organizational view. Nah, pada langkah organizational view ini kita mulai melihat nih proses dari sisi organisasi itu sendiri, bukan lagi dari urutan aktivitasnya. Nah, tahap ini tuh bertujuan untuk memahami bagaimana pekerjaan berpindah antar fungsi, peran, atau departemen di dalam organisasi. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuka project view terlebih dahulu dengan mengeklik icon di sebelah kiri ini. Nah, setelah itu kita di panel sebelah kanan akan ada tombol reload dan view details. Kita langsung saja klik reload. Setelah klik reload ini nanti kita akan masuk ke dalam kolom ke halaman konfigurasi import data lagi. Nah, kita kembali ke halaman konfigurasi import data ini. Selanjutnya kita akan melakukan sedikit pengaturan terhadap kolom-kolomnya, seperti kolom activity. Ini yang semula berupa activity kita ganti menjadi other, yaitu caranya kita klik kolomnya, lalu di sebelah kanan ini ada beberapa opsi, ada ID, ada activity, ada time. Kita pilih yang other, yaitu yang gambar bubble chat ini. Selanjutnya untuk kolom role, di sini juga kita ganti. Yang semula kolomnya role kita ubah jadi activity. Nah, yang role ini kita ubah jadi activity. Nah, nanti setiap peran atau fungsi akan dianggap sebagai aktivitas utama di dalam analisis. Setelah kita ubah semua, kita langsung saja klik Start Import yang ada di bagian bawah untuk memuat ulang data dengan pengaturan yang sudah kita perbarui. Oke, nah di sini kita bisa lihat hasil diperoleh menampilkan perpindahan pekerjaan antar fungsi organisasi, bukan lagi urutan langkah aktivitas teknisnya. Nah, setiap koneksi ini di diagram menggambarkan proses serah terima pekerjaan antara satu peran ke peran yang lainnya. Bisa dilihat pada gambar. Nah, dari tampilan ini juga kita bisa mengidentifikasinya. Kita start dulu animation. Dari tampilan ini kita bisa mengidentifikasi beberapa poin, yaitu adanya perpindahan bolak-balik antar peran dan penundaan proses di beberapa titik. Nah, kita bisa lihat ada perpindahan secara bolak-balik, misalkan di requester, purchasing agent. Kondisi seperti ini tuh biasanya menunjukkan potensi inefisiensi, terutama ketika tanggung jawab belum sepenuhnya dialihkan dari satu unit ke unit berikutnya. Nah, itu merupakan penjelasan untuk step organizational view. Selanjutnya di sini masuk ke bahasan terakhir, yaitu berupa take away points dan next step-nya. Jadi dari keseluruhan aktivitas yang sudah kita lakukan, ini tuh ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dan menjadi dasar untuk langkah ke depannya. Yang pertama itu proses bisnis di lapangan jarang sekali berjalan sesederhana yang terlihat di atas kertas. Saat dianalisis lebih dalam, sering muncul banyak jalur alternatif dan pengecualian yang tidak terduga. Dalam kasus ini, proses pembelian yang dapat dipelajari ternyata memiliki hampir 100 variasi berbeda. Fakta tersebut menegaskan bahwa pendekatan mulai tidak cukup manual, tidak cukup optimal untuk menggambarkan seluruh dinamika proses, sedangkan proses mining mampu menampilkan keseluruhannya secara transparan. Selanjutnya, untuk yang kedua, tidak ada satu representasi proses yang bisa dianggap paling benar. Nah, proses dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan tingkat kedetailan tergantung pada kebutuhan analisis.
Kita bisa memilih untuk menyoroti sebagian data, mempersempit kasus tertentu, atau menampilkan proses dari perspektif yang berbeda. Misalnya berdasarkan aktivitas ataupun peran. Melalui beberapa tampilan yang berbeda, kita bisa memahami berbagai aspek dari satu sistem yang sama. Selanjutnya untuk yang poin ketiga, proses mining bukan sekadar menghasilkan satu diagram proses lalu berhenti di situ. Tahap impor data hanyalah titik awal. Selanjutnya analisis dapat berinteraksi dengan data melalui filter, segmentasi, dan eksplorasi berulang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu. Proses ini memerlukan pemahaman konteks bisnis dan pengalaman dalam membaca pola agar analisis benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk next step-nya, ini adalah kita harus menerjemahkan temuan analisis menjadi suatu tindakan yang nyata. Perubahan dapat dilakukan pada prosedur, kebijakan maupun sistem pendukung proses. Setelah diterapkan, lakukan analisis ulang untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kepatuhan proses itu sendiri. Nah, dengan cara ini, proses mining nanti menjadi suatu alat evaluasi yang berkesinambungan untuk peningkatan mutu dan efisiensi operasional organisasi. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian maupun kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dari saya selaku moderator cukup. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.